Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, bagian yang kelima saat ini yaitu berkaitan dengan kalimat summa qa'ada yadkurullah dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi merupakan sambungan dari makalah yang keempat. Summa qa'ada yadkurullah, kemudian Rasul itu duduk dan berzikir kepada Allah. Ketika Rasul sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau duduk di tempat sholat atau di masjid yang dia tempati untuk melaksanakan sholat itu. Dan yadkurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seperti sitarin tengah jalan. Diawali dengan summa, kemudian, yang berarti kemudian, jadi artinya berada di tempat sholat berjamaah itu tidak meninggalkan tempat berjamaah. Jadi kalau di Al-Fitrah otomatis tidak meninggalkan sholat di tempat tersebut. Dalam tempat tersebut diterangkan yadkurullah, dan Jabir bin Samroh, bukan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samroh yang wafat tahun 74, menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ida shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasanan. Ya, kalau sudah melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh, dia duduk-duduk di tempat sholatnya hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari hasanan, yang baik. Jadi terbitnya sudah benar-benar terbit gitu. Dan di dalam hadis lain qadra rumhin, setinggi satu tombak. Jadi sudah jelas terbitnya tos mencorong, kalau menurut bahasa kita mah. Dan perkataan sholal fajro di sini dalam hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi as-subha awil qadah, itu sholat subuh yang berlanjut setiap tetap di tempatnya hingga terbit matahari secara sempurna. Dengan demikian dicontohkan Rasul berada di tempat sholat hingga terbit matahari, yang kegiatan nunggu terbit matahari itu cukup banyak. Walaupun di sini disebutkan yadkurullah, ternyata yadkurullah itu cukup luas maknanya. Sampai-sampai sahabat yang bercerita tentang masa lalu, bercerita tentang masa jahiliyah, kan oleh Rasul tidak ditegur, bahkan diikuti. Beliau hanya tersenyum melihat obrolan para sahabat dengan berbagai masalah setelah sholat subuh. Jadi yadkurullah itu cukup luas maknanya. Jadi dengan demikian dicontohkan Rasul berada di tempat sholat hingga terbit matahari secara sempurna. Antara sholat dan terbit matahari dalam hadis yang dikaji di sini adalah diisi dzikir yadkurullah. Dan dzikir itu ada dzikir qauli, ucapan, ada dzikir qalbi,
dalam hati, ada juga dzikir amali. Sedangkan dzikir qauli itu secara tersirat dan tersurat ditandaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Dan apabila selesai melaksanakan salat, maka dzikir kepada Allah. Qiyaman, mau sambil berdiri, wakudan sambil duduk, wa ala junubihim, walaupun yang kerek berbaring, itu baderek berdiri, baderek calik, baderek gogoleran dalam dikirnya itu. Jadi kalau sibuk tentu saja setelah sholat Assalamualaikum pergi ya, sambil dikirnya itu bisa dijalankan. Jadi ya pan berceritanya Rasulullah SAW duduk itu setelah sholat fajar. Tapi kalau di dalam sholat yang lain secara umum dikirnya sibuk mah untuk kerah duduk-duduk wae pinten. Bukan panginten, ya memang dibolehkan di dalam ayat ini. Seperti sholat perjalanan kan, sholat perjalanan waktunya singkat, bisa tinggalin pesawat, bisa tinggalin bus umum, kiaman waktu udan, wa ala junubihim. Faidat maknantum faqimus shalah. Kalau sudah tentram, kalau banyak waktu, kalau dalam keadaan tenang, maka dirikanlah sholat. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang ditentukan mauquta, waktu-waktunya. Jadi sholat itu ada mikotnya, mikot waktu. Kalau haji dan umroh kan ada mikot makani, tempat, ada mikot waktu, mikot zamani. Kalau umroh itu hanya mikot makani, ya, tidak ada mikot zamani umroh mah, mikot makani saja. Tapi kalau haji hanya mikot zamani, karena tempatnya di mana saja kalau mau beribadah haji mah. Kalau kita sedang berada di Jeddah, begitu tiba tanggal 8 pagi-pagi ya mikot dari Jeddah. Kalau masih di Indonesia tanggal 8-nya ya dari Indonesia mikotnya. Itu mikot zamani kalau haji. Tapi kalau umroh tidak bisa mikot di Indonesia, tapi mikot makani tempatnya. Kalau sholat mikot zamani saja, jadi tidak ditentukan mikotnya tempat. Dan di sini kalimat faida qadaitumus shalah, apabila telah melaksanakan sholat, itu mengisyaratkan bahwa dzikir itu bersifat kontinu, tidak hanya ker sholat tungkul. Jadi tidak hanya selama sholat tungkul, dan sholat juga termasuk dzikir kan. Tapi ini ditekankan fadhkurullah. Jadi ada keberlanjutan dari dzikir yang diucapkan di dalam sholat, ada dzikir yang diucapkan setelah sholat. Hanya memang muncul di kalangan umat kan perbedaan pelaksanaan dzikir ba'da sholat. Ada kan di masjid-masjid yang dipimpin oleh imam dzikir nate dengan keras. Kumaon di Alfitroh enggak, karena tumbul perbedaan. Karena ternyata di dalam hadis yang menerangkan bahwa Rasul dzikir dengan keras setelah sholat, itu ada namanya bin dinar. Jadi dilemahkan oleh para ulama.
hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir secara keras ba'da sholat itu dianggap lemah sanadnya oleh para ulama. Tapi kan di kalangan umat ada yang berpendapat hadis lemah juga, hadis doib juga bisa dipakai. Aiker padilatul amal mah kan gitu. Aiker amal padilah mah cenah bisa dipakai hadis doib. Hadis doib juga ulah sote cenah anu maudu nu palsu ari hadis doib mah keur padilatul amal mah bisa katanya bisa dipakai, dan itu disepakati oleh ulama Al-Azhar Mesir. Ulama Al-Azhar Mesir itu mayoritas bersepakat hadis doib teu naon dipakai ari keur padoilul amal. Jadi bukan sembarangan itu yang berpendapat begitu itu. Ulama-ulama Al-Azhar berpendapat seperti itu. Walaupun di Indonesia berbeda-beda. Kumaha tuh? Kan bae perbedaan. Dan itu bisa dipaksakan di perbedaan. Bahkan di Jamaah Tabligh makan kitab sumber pengajiannya itu Fadhailul Amal kan kitabnya, Fadhailul A'mal kitabnya itu. Dia itu padilah-padilah amal yang dibahas mulai dari Quran, hadis sahih, hadis dhaif, tapi diterangkan yang hadis dhaif diterangkan di dalam kitab Fadhailul Amal itu dhaifnya kenapa gitu. Tapi tetapnya dianggap gitu nu dhaif oge. Jadi sampai sekarang juga ada yang berpendirian seperti itu, bahwa hadis dhaif itu masih dipakai kalau untuk fadhailul amal. Kalau saya sih berpendapat kalau hadis dhaif itu kan diragukan apa betul dari Rasul kan. Kenapa itu dianggap dhaif? Karena ulama berbeda paham tentang kesahihan sanadnya. Kalau berbeda paham tentang kesahihan sanadnya, berarti diragukan apa benar dilakukan Rasul atau tidak. Ngan teu aya deui we istilahna disebut hadis we walaupun dhaif gitu. Jadi ya itulah muncul perbedaan paham. Tapi kalau kita berbicarakan hadis sahih juga masih banyak atuh. Kenaon hadis dhaif dipakai, hadis sahih we atuh dikumpulkeun. Kan gampang gitu penilaiannya. Ya kita soroti saja. Itu tentang zikir secara jahar ba'da salat. Jadi perbedaan pahamnya ada namanya bin dinar yang diperdebatkan. Jadi istilahnya hadisnya maklul. Kemudian faida qadaytumus shalah, jadi sudah dilakukan. Kemudian makna fadkurullah qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Quran. Zikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi zikir dalam segala keadaan. Ayat ini memerintah untuk terus mengingat Allah setelah melaksanakan sholat, baik dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak terbatas pada ritual formal, tetapi harus berlanjut dalam setiap aktivitas kehidupan. Takwilnya, mengingat Allah secara kontinu itu membantu menjaga koneksi. Setelah sholat itu kan kontak langsung dengan Allah, kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sholat juga langsung masih saja tidak terputus. Bukan berarti assalamualaikum putus hubungan dengan Allah, tapi terus berlanjut. Jadi setiap aktivitas kehidupan, jadi takwilnya
itu menggambarkan bahwa zikir berlanjut terus tanpa terputus, baik di dalam keadaan tentram, baik dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan apapun. Makanya digambarkan di sini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu menggambarkan segala aktivitas, karena pada dasarnya kan kehidupan kita itu terdiri dari itu. Duduk, berdiri, atau berbaring. Jadi segala aktivitas. Dan di ini masuk secara tersirat faida qada itu musolah, dzikir qauli, ucapan. Walaupun seperti tadi ada kalau ucapan itu diragukan, hadisnya itu ucapan setelah yang diucapkan secara keras setelah sholat. Karena ada dzikir yang diucapkan harus keras, seperti talbiyah. Talbiyah itu kan dianjurkan dzikir dengan keras, khususnya kaum pria ya. Kaum wanita mah tidak dianjurkan dzikir secara keras. Walaupun zaman sekarang yang memimpin talbiyah ada wanita kan. Banyak itu kalau travel haji pimpinannya wanita, yang memimpin talbiyahnya juga wanita. Banyak travel sekarang. Ya, maklum postmodern. Jadi katanya gender itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga perempuan juga jadi pemimpin talbiyah. Pemimpin talbiyah. Itu banyak travel haji yang dipimpin oleh ibu-ibu. Kemudian kaitan dzikir. Faidat maknantum, kalimat faidat maknantum, ayat ini mengajarkan bahwa dalam situasi sulit atau darurat seperti peperangan, kekacauan, kegentingan, atau kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentang qasar dalam perjalanan kan, dzikir itu menjadi sarana untuk menjaga keimanan dan ketenangan hati dan tatmainnul qulub. Takwilnya, setelah keadaan stabil, sholat dapat kembali dilaksanakan secara sempurna. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya ini. Kalau di dalam perjalanan itu qasar, tapi kalau sudah pulang ke rumah, maka sholat seperti sempurna. Makanya kalau bapak-bapak pulang pulang safar, kalau ingin sholatnya di qasar, ya sholat can sampai ke rumah, sholat heula di jalan. Jadi di qasar, jamak qasar ya, jamak takhir qasar. Sebab kalau sudah sampai di rumah tidak boleh di qasar kan, jamak juga sempurna aja. Karena kan sholat itu ada sholat qasar tanpa jamak, ada jamak tanpa qasar, ada jamak plus qasar. Sholat jamak tanpa qasar yaitu apabila kesibukannya di tempat, tidak bepergian. Seperti dokter sibuk ngurus pasien, mau mengoperasi, yang operasi itu tidak tahu berapa waktunya. Mangkading ieu geus waktu duhur, operasi jam operasinya asar. Itu bisa dijamak sholatnya di waktu duhur. Tapi itu tanpa qasar, karena apa? Tidak di perjalanan. Atau seperti diriwayatkan juga bahwa Rasul SAW sebelum berangkat, apabila berangkatnya setelah waktu duhur, maka beliau menjamak asarnya ke duhur di rumah, bukan di rumah, di tempat sholat biasa.
itu tanpa qashar. Karena mau berangkat diperkirakan kagok nanti di jalan. Itu jamak tanpa qashar. Atau yang seperti tadi, pulang di jamak ke maghrib ini berangkatnya jadi sebelum maghrib ya, sebelum maghrib asar berangkat, maka diperkirakan datang ke rumah isya lewat maghrib. Itu kalau sampai di rumah isyanya baru sholat, maka jamak tanpa qashar, maghrib 3 isya 4. Tapi kalau berhenti dulu di jalan, di rest area Purwakarta pokoknya, rest area ya itu di qashar. Tapi faidat maknantum, nah ini kalimat faidat maknantum, apabila sempurna itu sempurna sholatnya kalau tenang ya. Terus bagaimana sholat itu tidak sibuk tapi di perjalanan? Itu contohnya ada kan dari Rasul, yaitu ketika di Mina itu kan nggak sibuk, santai. Itu ketika mabit di Mina itu tidak ada kegiatan apa-apa, cuman tidur mabit di Mina itu. Nah, maka Rasulullah SAW qashar tanpa jamak di Mina. Di qashar sholat nama ada musafir, walaupun Rasul orang Mekah kan geus hijrah ke Madinah. Jadi orang Madinah kedudukannya Rasul itu di Mina qashar sholatnya, tapi tidak di jamak. Tapi kalau sibuk plus perjalanan ketika di Arafah itu jamak dan qashar, jamak takdim karena sibuk mau wukuf. Tetapi kalau kalau di Muzdalifah beliau jamak qashar takhir, karena dari Arafah maghrib tiba henteu waka salat, maghrib tiba tinggalkan Arafah pulang ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mabit itu jamak qashar takhir. Nah, sering timbul pertanyaan, ari jamak takhir teh salat subuh salat yang punya waktu dulu atau yang dijama dipaneurikeun, kan sering itu timbul perbedaan pendapat. Tapi kalau membaca hadis bab haji mah moal perbedaan pendapat. Itu bahkan perbedaan pendapatnya fikihnya di dalam fikih di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang punya waktu, jadi kalau jamak takhir maka isya dulu baru maghrib. Dan yang punya waktunya isya, maghrib ini jamak, jadi isya dulu baru maghrib. Tapi kalau membaca hadis mah Rasulullah SAW ketika di Muzdalifah sampai di Muzdalifah waktu isya, beliau salat maghrib dulu. Jadi salat maghrib dulu baru isya. Jadi sesuai dengan urutan waktu baik jamak takhir maupun jamak takdim itu sama. Jadi sesuai dengan urutan waktu. Kalau membaca, cuman memang di kita itu kan banyak membaca fikih teh dari judul teh ya. Dari judul kan membaca fikih teh belajar fikih itu kan dua cara ya, dua metode mempelajari fikih itu. Ada dari sudut judul dulu, lalu lihat Quran dan hadis. Judul, bagaimana Quran dan hadisnya, kata fikih. Ada juga Quran hadis, nu dibahas Quran atau hadis nu dibahas. Lalu berdasar Quran dan hadis teh kumaha. Nah, itu yang kita lakukan ahad pertama ini. Jadi dari Quran hadis. Nah, dari Quran hadis teh kumaha praktekna. Itu fikih juga namanya.
Fikih hadis namanya. Jadi hadis prakteknya kumaha. Nah, makanya tadi ketika membahas urusan sholat jamaah takhir teh nu boga waktu dulu atau sesuai urutan waktu, dan teu aya dina bab sholat mah hadis yang menerangkan jamaah takhir teh sesuai urutan waktu atau tidak di dalam hadis. Judulnya mah teu aya, karena ternyata bab sholat itu ditemukan di dalam bab haji gitu. Di dalam bab manasik haji. Jadi kalau kita, tapi kan manasik haji oge di berbagai travel kan bukan membahas hadis. Kalau kita belajar manasik haji di berbagai anu diselenggarakan oleh Departemen Agama manasik haji, ya bukan membahas hadis, bukan membahas Quran, tapi membahas judul. Sekarang judulnya pamannya sholat di perjalanan. Sekarang judulnya bab haji mabrur. Sekarang judulnya bab mikot. Sekarang judulnya bab tawaf. Kan itu judul per judul bahasannya. Kalau manasik haji itu bukan membahas hadis, membahas hadis bab bagaimana perjalanan Rasul beribadah haji. Itu saya perhatikan, ikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di berbagai kecamatan. Teu aya nu ngabahas hadis teh gitu. Ngabahas manasik haji itu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah oleh Muslim. Itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah oleh Muslim itu hadis secara lengkap. Tapi itu tidak ditemukan bahasannya di berbagai manasik. Makanya timbul perbedaan paham gitu di dalam ibadah haji itu, karena sekarang pamannya bab mabit di Mina, dibahasnya cek imam Hanafi wajib, cek imam Syafi'i sunat. Mabit di Mina teh, mabit di Mina tanggal 8 maksud saya, tanggal 8 Dzulhijjah. Itu menurut judul bab mabit di Mina. Tapi kalau membahas hadis mah pokoknya mah Rasul mah mabit we di Mina gitu. Teu dibicarakeun eta rek wajib rek sunat, pokoknya Rasul tanggal 8 Dzulhijjah mabit di Mina. Tapi kan di kita mah eta teh nu mabit teh disebut tanazul. Nu mabit di Mina tanggal 8 teh disebut tanazul. Apa arti tanazul teh? Ngalupaskeun diri ti kloter. Itu problemnya pelajaran fikih di kita ya. Pelajaran fikih di kita. Kemudian kalau berdasar ayat ini, faidat maknantum, apabila tentram, maka apabila sudah selesai tugas perjalanan, maka sholatlah secara sempurna. Dan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maka di sini hadis ini mengajarkan, takwilnya dalam hadis ini pelaksanaan sholat yang terjadwal itu mengajarkan umat untuk menghargai waktu, melatih tanggung jawab, dan menanamkan kesadaran bahwa hidup adalah amanah, harus dijalankan secara tertib, secara waktu. Makanya tadi mikot makani kita mau kuta. Nah, bagaimana kalau dijamak? Itu juga mau kuta. Di relevansinya di rakos modern seperti sekarang ini, dzikir itu sebagai pengingat dalam dunia yang sibuk, di tengah kehidupan yang seringkali materialistik dan penuh tekanan. Ayat ini mengingatkan pentingnya
melibatkan Allah dalam setiap keadaan, baik saat berdiri kesibukan, duduk beristirahat, atau berbaring saat lelah, zikir tetap dilaksanakan. Jadi bisa dipahami bahwa berdiri itu dalam keadaan kesibukan, duduk dalam keadaan istirahat, dan berbaring dalam keadaan lelah. Zikir tetap dilaksanakan. Dalam urusan kesibukan itu kan penuh, karena berprinsip waktu adalah uang, jadi sedikit saja diperlukan. Takwilnya, zikir dalam segala keadaan memberikan landasan spiritual yang membantu manusia menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan tenang. Itu dirasakan itu, sholat itu ketika kesibukannya, sibuk pekerjaan yang mendesak harus selesai. Waktu sholat kita sholat dulu kan, istirahat pikiran. Jadi dengan sholat itu kan istirahat pikiran dan istirahat juga fisik. Makanya kalau kita perhatikan tempat kerja, jangan hanya tempat kerja yang muslim kan, tempat kerja yang non muslim aja kan tetap itu menjelang duhur itu kan istirahat. Jadi semua kan, semua tempat kerja menjelang duhur itu istirahat. Istilahnya mereka mah untuk makan kan, makan siang istirahat. Nanti waktu asar minimal jam 4 di kantor pulang kan, istirahat. Begitu pula waktu maghrib itu kan bukan waktu kerja itu. Secara jadwal gitu, secara jadwal pekerjaan memang waktu sholat itu bukan waktu kerja sebetulnya, mah. Subuh kan bukan waktu kerja, dan can mulai pekerjaan, bangun tidur subuh itu. Nanti waktu duhur juga otomatis, bukan hanya muslim yang istirahat, nggak hanya muslim beda, nah istirahat plus makan, sholat plus makan. Kalau yang non muslim untuk makan, guna untuk sholat lah, itu waktu. Yang orang yang tidak sholat aja istirahat itu, waktu duhur teh. Waktu asar juga sama, istirahat. Jadi sebetulnya waktu sholat teh sudah disesuaikan dengan ya fitrah atau dengan tabiat manusia gitu, dengan kahayang manusia. Kunaon waktu sholat teh ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Itu teh memang waktunya yang untuk menanamkan. Jadi kalau makanya penafsiran waktu sholat tuh sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebijaksanaan keadaan manusia. Maka kalau tidak istirahat itu mungkin bisa stres. Seperti di Jepang kan sekarang banyak, atau Korea kan banyak katanya yang stres. Bahkan di Jepang mah kemarin tahun 2024 aja ada hampir 600 anak bunuh diri kan. Hampir 600 orang anak sekolah belajar bunuh diri karena stres. Ya karena mungkin tidak diajarkan sholat gitu. Jadi stres. Tapi karena kalau ajaran sholat mah kepada anak didik kepada pelajar itu, udah mau stres sebab belajar mulai mau jam 7, mau jam 8 begitu. Waktu duhur kan istirahatnya kan munajat kepada Allah. Nanti belajar lagi setelah sholat duhur, asar kan istirahat. Makanya sekarang Prabowo ada makan siang gratis kan.
Jadi di samping, jadi itu kan bukan hanya untuk muslim kan, makan siang bergizi gratis itu bukan hanya untuk muslim. Waktu duhur itu suruh sholat dulu, suruh makan dulu nggak apa-apa. Itu takwil dari kanat alal mukminin kita mau kuta waktu. Soalnya di perjalanan juga Bapak kalau bawa mobil sendiri, bawa mobil sendiri itu waktu sholat penyimpang di rest area itu akan tenang supir itu. Kan sekarang banyak supir kelelahan, stres karena mungkin tidak tepat waktu. Walaupun seperti tadi boleh dijamak ya. Kemudian berikutnya adalah fleksibilitas ibadah. Dalam konteks darurat atau situasi sulit, Islam memberikan kemudahan seperti menjamak takdim, jamak takhir, atau meringankan pelaksanaan sholat setelah keadaan stabil, kewajiban itu kembali. Takwilnya prinsip ini relevan dalam kehidupan postmodern, di mana manusia itu sering menghadapi situasi dinamis ya, yang kompleks. Kemudian dalam beribadah itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku aturannya, melainkan penuh kasih sayang terhadap manusia. Dan mauquta itu menggambarkan disiplin kepatuhan, penekanan pada waktu sholat. Itu mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mauquta itu diterapkan, ditafsirkan di dalam pengaturan waktu, itu penekanan, ada kedisiplinan. Makanya seperti tadi saya katakan, kalau di jamak itu boleh dalam keadaan tidak memungkinkan tanpa jamak. Tetapi kalau disiplin penerapannya waktu sesuai dengan ditetapkan Allah, itu akan lebih istirahat, lebih pas dengan urutan waktu. Perjalanan pengkol heula begitu waktu sholat, itu ada istirahat. Walaupun seperti tadi ada yang tidak bisa diganggu, ya, tidak bisa diganggu waktunya, itu ada jamak. Tapi kalaupun penekanan disiplin itu akan lebih bagus. Di takwilnya dalam konteks kehidupan modern, hal ini menjadi pelajaran penting untuk mengatur waktu secara efektif, baik untuk urusan duniawi maupun akhirat. Ayat ini mengandung pesan yang sangat relevan secara spiritual, sosial, dan praktis, baik dalam kehidupan klasik maupun modern. Dzikir setelah sholat itu membangun kesadaran akan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan. Fleksibilitas ibadah dalam situasi sulit menunjukkan kasih sayang, kemudahan. Sementara itu disiplin waktu salat melatih tanggung jawab dan kesadaran waktu, menjadikan prinsip hidup yang sesuai dengan aturan menghadapi tantangan dunia. Sekarang contohnya dzikir qauli dalam sholat. Ini yang sudah biasa kita lakukan, hanya untuk membahas hadisnya. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah yang wafat 51 tahun 51 Hijriah, an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala muaqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna duburo kulli salatin maktubah salasun wa salasuna tasbihah wa salasun wa salasuna tahmidah wa arba'un wa salasuna takbirah. Dari Rasul di sini bersabda
beberapa amalan sebagai penyerta muaqibatun la yahibu qailuhunna, tidak akan rugi untuk mengucapkan. Ini qailuhunna, mengucapkan. Jadi kan ini dikir ucapan, dikir qauli. Au fa'iluhunna, atau pengamalan dubura kullas shalah, belakang salat. Maktubah, jadi salatnya maktubah. Jadi bukan setelah salat sunatnya, salat maktubah. Salasun wa salasuna 33 tasbih. Wasalasun wa salasuna 33 tahmid. Wa arba'un wa salasuna takbirah. Kemudian 34 takbir. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dikir ucapan, dikir qauli setelah sholat. Tentu saja masih banyak dikir qauli yang lain yang kita telusuri sebagiannya. Yang pertama adalah tasbih dengan mengucapkan subhanallah 33, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar 34, hingga jumlahnya 100 berdasar hadis ini. Takwilnya di sini, makna spiritual dzikir itu muakibat. Tasbih itu mengandung arti pengakuan atas keagungan dan kesucian Maha Suci. Subhanallah, itu Maha Agung dan Maha menakjubkan. Makanya ayat-ayat yang berbicara tentang tentang ta'ajub itu diawali dengan tasbih. Isra Mi'raj kan ta'ajub. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj itu diawali dengan subhana. Kemudian yusabbihu lillahi ma fis samawati, tasbih. Yusabbihu atau sabbaha, sabbihis marabbikal a'la. Itu berbicara tentang keagungan, keanehan, keajaiban, itu diawali dengan subhana. Maka subhanallah itu lambang ketaajuban kita. Kemudian tahmid itu karena pemberi nikmat, mengandung makna rasa syukur. Karena Allah itu maha hebat, maha segala-galanya, bebas dari kekurangan, maka kita alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pengulangan tahmid, menanamkan sifat syukur 33. Dan ternyata Rasul itu menggunakan perhitungannya dengan tangan, ya. 33 itu dengan tangan. Untuk pakai tasbih, untuk pakai alat gitu. Sekarang kan zaman modern ada alat perhitungan pakai elektrik. Pakai elektrik. Apa manfaatnya pakai tangan? Manfaatnya pakai tangan itu, ini katanya kan ada sel-sel, ya, ruas-ruas, mengingatkan ruas-ruas. Kemudian juga yang paling penting nama nukarasa, pakai tangan mah mau bersuara gitu. Kan mau bersuara pakai tangan mah. Coba anu tasbih kan suara kecil-kecil ya, ada suaraan kan, nggak ganggu orang. Kemudian ayeuna teng 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 nu pakai mesin itu kan kadang orang tuh ganggu konsentrasi orang. Tapi kalau dengan tangan tuh banyaklah hikmahnya. Dan juga itu mengingatkan buku-buku ruas-ruas ini dengan jari. Subhanallah, alhamdulillah.
Allahu Akbar. Jadi secara takwilnya zikir ini menciptakan hubungan yang erat antara manusia dan Allah, mengingatkan manusia bahwa hidup harus diarahkan kepada pengabdian. Jadi ingat atas tangan. Jadi karena dengan tangan jadi perhatian ngitungnya juga karasa gitu kan. Beda dengan tasbih makan geus dipangitungkeun 33 nah. Ari ieu makan karasa. Banyak. Kemudian tentu saja ada dimensi psikologis zikirnya. Zikir itu yang dilakukan setelah sholat dapat memberikan ketenangan jiwa dan pikiran. Kemudian mengalami tasbih, tahmid. Padahal semua ada itu, tasbih ada kan, di dalam sholat juga ada kan. Subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ada subhana rabbiyal a'la waktu sujud, ada subhanakallahumma, kan ada dalam sholat juga. Kemudian takbir sudah jelas, alhamdulillah sami Allahu liman hamidah, belum dalam surat Fatihah. Tasbih, tahmid dan takbir ada itu di dalam sholat juga, tapi ini diulang itu mengaitkan, mengulangi tasbih. Jadi takwilnya secara psikologis zikir ini menanamkan rasa dalam hati, mengingatkan kembali. Walaupun kita kadang-kadang doa itu dihususkan gitu ya, secara khusus berdoa, padahal di dalam sholatnya sebetulnya ayat. Dan doa yang paling komplit dalam sholat itu kan duduk antara sujud, duduk di antara dua sujud, itu kan paling komplit. Ada Robbik Firlina, ada Warhamnina, ada Wa'afini, Wa'fu'ani. Pokoknya sholat doa paling lengkap itu teh di antara dua sujud teh, yang kadang-kadang lupa untuk memperhatikan. Jadi setelah sholat ge urang ngadoa deui, padahal dina antara dua sujud nu dipenta ayeuna teh geus aya teh. Kan kadang-kadang teu konsentrasi teh mah duduk antara dua sujud mah. Padahal itu doa paling lengkap. Ya, tapi ini pengulangan tasbihnya, ternyata Rasul itu mengulangnya tasbih, tahmid dan takbirnya. Jadi itu mendidik betul-betul ya. Kemudian apa itu muakibat? Muakibat zikir ini mengajarkan individu yang tidak hanya fokus pada hubungan vertikal pada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Tasbih itu mengajarkan kesadaran bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga melatih kita untuk tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Tahmid melatih rasa syukur, itu menumbuhkan empati terhadap sesama manusia, khususnya mereka yang kurang beruntung. Kemudian takbir itu menanamkan keyakinan bahwa segala urusan dunia ini kecil di hadapan kekuasaan Allah, sehingga melatih kita untuk lebih bijaksana dalam interaksi sosial. Tong ngarasa gede teuing, bong kena aing jadi pejabat ya. Karena di hadapan Allah mah ada yang lebih besar. Di atas langit ada langit, katanya. Dan di atas yang pinter ada yang pinter. Jadi takwilnya secara sosial zikir ini mengerahkan seseorang untuk menjadi individu yang rendah hati, bersyukur dan tidak melupakan kepentingan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Kemudian pengaruh zikir di zaman modern ini tentu saja dalam dunia yang penuh tekanan
Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Contoh hadis qauli. Ada juga doa. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu minhunna duburus shalah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Dan dubur di sini ada yang memahami doa setelah sholawat di tasyahud akhir. Tapi ada juga doa dibaca dubur sholat itu setelah melaksanakan sholat. Kan ada yang berpendapat di kalangan salafi tidak ada katanya itu doa setelah sholat. Dan sholat doa nama di dalam sholat doa nama tidak ada gitu katanya. Doa setelah sholat itu ada kan yang berpendapat mungkin Ustaz saya lihat di kalangan salaf itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat ayat ini duburo sholat kan sama dengan yang tadi tasbih tahmid takbir juga duburo sholat. Jadi kalau dubur itu bisa berarti doa akhir dalam pelaksanaan sholat, bisa juga berarti setelah selesai melaksanakan sholat. Apa yang didoakan di sini? Pertama, berlindung dari jubun, pengecut. Makna literalnya Rasul memohon agar dijauhkan dari sifat pengecut, yaitu ketakutan yang berlebihan sehingga menghalangi seseorang dari kebenaran dan keberanian untuk bertindak. Jadi saking takut teu bisa nanaon sieun salah. Jadi takwilnya dalam konteks spiritual dan sosial, sifat pengecut itu tidak hanya dalam pertempuran fisik tetapi juga dalam menghadapi kebenaran dan berpegang teguh pada nilai-nilai. Relevansinya pengecut itu bisa dimaknai sebagai ketakutan untuk membela keadilan, ketakutan menyuarakan kebenaran karena tekanan sosial atau ekonomi, serba takut. Itu pengecut. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan jadi pengecut yang berlebihan. Kemudian berlindung dari ardalil umri, adalah usia tua yang disertai kelemahan. Ardalil umri itu bukan dari usia tua, tapi usia tua yang disertai kelemahan. Pikun ardalil umri itu. Pikun itu kan macam-macam, ada pikun fisik, ada pikun jasmani, ada pikun rohani. Kan katanya kecenderungan kalau sudah usia 70 tahun ke atas semakin dijauhi oleh masyarakat. Tapi sebetulnya itu kan tergantung orangnya. Model Prabowo kan di atas 70, semakin didekati. Mahathir Muhammad 103 sekarang usianya, masih jag-jag waringkas. Mahathir Muhammad. Raja Salman udah 100 tahun. Jadi banyak yang tua-tua jag-jag waringkas. Tapi yang paling jag-jag waringkas itu Mahathir Muhammad, ya 103 tahun masih cangker gitu. Karena cangker nanti dipraktekkan di Indonesia kan. Jadi makanya yang dimohonkan oleh Rasul ardalil umri, semakin lama semakin lemah. Nah itu makanya tes itu sholat, karena sedang berbicara dzikir dan sholat itu, sekali lagi saya katakan itu sholat itu tes fisik juga, bukan hanya tes rohani, tes fisik sholat itu. Sampai tanana sujudna bener
bangun dari sujud, duduknya pas gitu. Kalau masih pas segala-galanya, insya Allah fisiknya sehat. Tapi kalau masih kan hararese, ya itu sudah terganggu fisiknya. Di Ardalil Umri, takwilnya itu doa ini bukan berarti menolak usia tua, tapi meminta agar dijauhkan dari kondisi tua yang tidak bermanfaat, di mana seseorang menjadi beban bagi orang lain dan kehilangan kesadaran. Dalam rayang semakin menekankan produktivitas, doa ini bisa dimaknai sebagai permohonan agar tetap sehat dan berdaya guna meskipun usia lanjut. Di usia lanjut serta tetap memiliki kualitas hidup. Kemudian dunia ini selalu menawarkan kemewahan, kesenangan, tapi yang paling penting itu di usia. Jadi di Cina kan ada fenomena sudah berusia 70 tahun memiliki rencana panti wireda. Tapi karena kita mah muslim, di dalam doanya juga a'udzubika bika min adzalil umri, jadi senantiasa bermanfaat. Kemudian adzabil qabri, siksa kubur, itu relevansinya dalam semakin skeptis ini terhadap konsep kehidupan, ingat akan mati. Dan kesimpulan dari doa ini mengajarkan kesadaran spiritual yang mendalam dalam relevansi keteguhan moral. Bersambung ke bagian ke-6 insyaallah. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya. Yang kedua, masalah tadi bahwa waktu sholat itu adalah bersesuaian dengan aktivitas manusia. Tapi ada lagi satu hadis yang perlu kita tahu, bahwa bagi anak-anak terutama itu tidur siang itu disunahkan gitu ya. Nah ini kan diikuti oleh ya, artinya dilaksanakan dari anak itu ada apa di Cina dan sehingga Indonesia akan menambah itu semua. Terutama sekarang yang kalau tidak salah di Surabaya sudah akan ditanamkan bahwa anak-anak belajar sekolah itu akan ada tidur siang 15 menit. Yang kedua, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membawa ayat Al-Quran mendoa membaca sujud misalnya? Sujud. Ya, sehingga kita misalnya kalau kita tidak tahu hukumnya, mungkin dalam sujud karena kita pengen berdoa. Ya. Doa dengan membaca kita. Ya, tiga. Yang pertama tadi kok lupa. Oh ya, dikir jahar dan dikir sir. Ya seperti tadi saya katakan, itu ada memang hadis yang menerangkan bahwa Rasul berzikir jahar sehingga kedengaran para sahabat dan untuk diikuti. Tetapi itu kan hadisnya ada bin Dinar, lemah oleh Imam Bukhari juga, makanya hadisnya itu maklul.
Tapi di dalam kondisi sekarang, di zaman kemajuan sekarang ini, dzikir jahar itu ada manfaat, ada mafsadat. Mafsadatnya apa? Mengganggu yang lain kan, otomatis kan. Dzikir itu kan macam-macam ya, kecuali yang seragam ya, subhanallah, kemudian alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang seragam. Tetapi ada juga kan yang menginginkan belum itu dulu yang lainnya. Makanya karena hadisnya itu dianggap lemah, timbul perbedaan paham di kalangan masyarakat. Karena apa? Karena ada yang berpendapat lemah-lemah oke hadis, jadi dipakai gitu. Ada juga yang berpendapat walaupun disebut hadis istilah lain dan lemah mah tuh bisa dipakai. Kan di kita juga masih antara Persis, Muhammadiyah, NU itu berbeda paham, Pak. Di kalangan NU mah berpendapat kalau hadis itu banyak jumlahnya walaupun lemah itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau di kalangan Muhammadiyah kan berpendapat itu lemah itu bisa dipakai. Dan itu prakteknya pada praktek sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kan Persis juga kalau hadisnya banyak walaupun lemah bisa hasan li ghairihi di Persis. Begitulah di NU, makanya di NU di Persis kan masih pakai itu takbir 75 itu. Takbir 75. Muhammadiyah mah satu kali we. Apa sebab cek Muhammadiyah teu aya hadis sahih yang mengatakan 75. Jadi walaupun hadisnya banyak, lemah. Jadi itu bukan urusan kecil perbedaan paham di antara mereka. Jadi ulama-ulama besar. Persis juga orang-orang hadisnya kan banyak di Persis itu. Sama di Muhammadiyah juga. Tapi kan sampai sekarang tetap berbeda. Yakin baik berbeda. Jadi tidak usah memaksakan harus sama. Tidak perlu kita ambisi harus menyamakan pemahaman teh berbeda sepanjang ada dasarnya masing-masing gitu. Iya. Itu zikir jahatnya berdoa sehingga mengganggu. Iya pancek bapak ngaganggu yang lain. Cek mereka mah justru seragam enak gitu kan. Itu kan penilaian gitu. Itu tidak usah memaksakan mengganggu orang lain hayang seragam ya. Nggak bisa di cek batur mah kenikmatan itu teh dikir teh pan komo aya dikiranu itu teh rame-rame itu Habib Syekh itu kalau dikir itu kan keras gitu pakai speaker gitu kan, jadi itu kenikmatan. Jadi tidak bisa dipaksakan, itu kan persepsi itu. Kemudian yang kedua tentang tidur siang, itu kan tidur siang itu sebelum sholat atau setelah sholat. Yang penting mah sholat enggak. Jadi itu bagian itu iya, qailulah itu namanya, itu qailulah. Qailulah mah sedikit aja. Qailulah tidurnya bukan lama. Istilahnya qailulah. Jadi ada kaitan. Jadi bukan hanya sholatnya juga otomatis ya, tapi juga itu ada kaitan. Terus yang ketiga tadi pertanyaan teh. Oh iya,
karena kan nuhina, aku dilarang kata Rasul untuk membaca ayat Quran ketika ruku dan sujud. Jadi artinya kalau mau berdoa juga jangan dari Al-Quran, karena bisa dinilai sebagai bacaan Quran. Doanya doa dari Rasul saja. Jadi itu mah teksna ayat larangan ketika ruku dan sujud untuk membaca Quran. Maka Bapak di dalam Korea selalu menginginkan apakah itu mengacu pada ajaran atau ya. selalu mendekonstruksi berdasarkan subjek objektif lah. Jadi bagaimana menaikkan Iya. Iya. Itu saya istilahkan ada modern, ada postmodern di dalam hadis karena berpandangan wa'lamu annabikum Rasulullah. Jadi wa'lamu, ingatlah annabikum, sesungguhnya di kalanganmu Rasulullah, ada Rasul. Jadi di kalanganmu itu kan kamu itu ya kita sekarang. Jadi hadis itu harus ada. Jadi tentu saja kalau konsep modern dan postmodern itu kan kritik terhadap modern ya, yang mengatakan kalau modern kan ada ilmu pengetahuan itu ada yang sudah diakui kebenarannya, jadi ada kebenaran yang mutlak ya modern itu. Kalau postmodern kan menolak tidak ada yang mutlak, tapi postmodern kita ada yang mutlak, yaitu Quran dan hadis. Ya mungkin itu yang dikembangkan oleh Fajrul Rahman kan. Fajrul Rahman mah ada historis, ada kontekstual, ada tekstual, ada kontekstual. Jadi tetap ada yang kebenaran mutlak, yaitu Quran hadis, itu kebenaran mutlak. Jadi menolak postmodern yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Kalau kita mah ada kebenaran mutlak, yaitu Quran dan hadis. Tetapi penafsirannya itu, jadi postmodern mah penafsirannya tidak ada yang mutlak, penafsirannya. Jadi tidak ada yang tunggal. Itu yang saya gunakan postmodern itu. Jadi ada kebenaran mutlak, yaitu Quran hadis, tetapi penafsirannya tidak ada yang mutlak. Seperti tadi kan, cek Bapak ngaganggu, tapi disebut lain kenikmatan. Itu kan tidak mutlak itu. Mana cek Quran dan hadis? Cek Quran hadis nah nu mutlak mah, kebenaran mutlak mah, tapi penafsirannya mah bisa. Harus postmodern penafsiran mah. Jadi baik penafsiran Quran maupun hadis. Jadi karena apa? Karena wa'lamu annabikum Rasulullah. Ingat, sesungguhnya di antaramu ada Rasul. Jadi Rasul teh masih ada. Masih ada dalam hadisnya, bukan hadir cek torek. Tapi kan cek torekat mah hadir Rasul teh. Itu teh Syekh Umar Al-Hafid dari Yaman, kalau dia sholat Rasul teh datang. Jadi merasakan Rasul itu datang kalau sholawat teh. Oh iya, Abah Gaos. Walaupun Abah Gaos sekarang mau diteliti oleh MUI, jadi makanya kita telusuri hal itu ya. Baik, karena waktu kita sudah lumayan melebihi, sudah waktu duha.
Jadi insya Allah kita berlanjut masih bahasan hadis ini, insya Allah berlanjut ke bagian yang ke-6. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.